Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Badruddin Sulaiman dari SMA Negeri 4 Wajo, Sulawesi Selatan, calon guru penggerak angkatan keempat. Pada video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi setelah mempelajari filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi setelah melalui beberapa tahap yang disingkat dengan akronim Merdeka, double R. Jadi mulai dari diri, kemudian mengeksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, dan merefleksikan apa yang didapat di ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi, dilanjutkan dengan elaborasi, sampai di tahap yang sekarang adalah koneksi antar materi. Nah, inilah yang akan saya buat adalah kesimpulan dan refleksinya setelah mempelajari modul yang ini. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dan memang benar seperti itulah, pendidikan merupakan tonggak utamanya. Seperti ketika kejadian bom atom di Jepang, maka yang paling pertama dicari adalah guru. Begitu pentingnya seorang guru, karena itulah yang akan membentuk generasi suatu negara. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi sekali lagi, sebagai pendidik cuma sebagai penuntun atau fasilitator. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersamanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Namun mirisnya banyak keluarga yang masih enggan dan masih tidak peduli dengan hal yang seperti ini. Seakan-akan semua tugas itu adalah menjadi tanggung jawab guru di sekolah. Tetapi untuk hal yang seperti itu dimaklumi sesuai dengan pendidikan orang tuanya. Jadi sebagai seorang guru, saya menganggap anak murid saya adalah keluarga saya, keluarga kedua. Itu untuk mendapatkan perhatian yang betul-betul seperti keluarga saya. Nah, sebagai bentuk refleksi setelah mempelajari modul ini, jadi saya bagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama, dari segi murid. Jadi murid sebelum mempelajari, saya menganggap bahwa murid yang saya ajar itu ya cukup asal kenal saja. Kenal di sini cuma nama, alamat, ya sebatas itu. Saya tahu namanya, kemudian kemampuan anak itu ya dianggap sama. Saya anggap sama karena ya sekali lagi tujuan dari saya mengajar bagaimana materi saya sampaikan seutuhnya dan anak menerimanya. Ini mungkin efek karena saya cuma mengenal begitu saja. Kemudian terkait dengan pembelajaran, ya intinya pembelajarannya materi tuntas. Nah, ketika pembelajarannya tidak tuntas, ya
ada pembelajaran tambahan bagi yang belum tuntas supaya mencapai target ini. Sehingga kadang pembelajaran itu ya tidak lagi berpusat kepada siswa, tetapi lebih kepada guru yang dominan. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha bukan cuma mengenal murid saya, tetapi mulai kenal dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, terutama kodrat alam. Karena ternyata informasi-informasi tentang murid saya perlu gali. Jadi saya batasi di sini supaya lambang harapan saya kasih warna hijau. Ini menggali lebih dalam. Jadi di sini menggali lebih dalam itu semua yang bisa membuat siswa saya belajar, kenapa tidak saya berikan, dan semua yang bisa menjadi penghambat pembelajaran sama-sama dicarikan solusinya. Jadi kemudian untuk pembelajaran, ya pembelajarannya kembali ke pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi. Anak itu setelah menganggap bahwa murid ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda, bakat yang berbeda-beda, pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Tentunya tetap memperhatikan materi, tapi penyampaiannya mungkin ketika dipaksakan kepada seorang siswa yang tidak bisa, itu memakan waktu dan tenaga yang lebih lama. Jadi kalau di sini fleksibel. Selanjutnya pemikiran. Jadi berkaitan dengan murid dan pembelajaran, pemikirannya saya sebagai seorang guru setelah mempelajari modul ini pemikiran saya yang perlu saya ubah. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa murid adalah diperlakukan sama, ternyata dengan kodrat alam yang berbeda, seharusnya perlakuannya juga berbeda. Jadi di sini murid itu tidak sama. Bahkan kalau Ki Hajar analogikan sebagai benih, ya setiap benih itu punya pertumbuhan yang berbeda. Berkaitan dengan pembelajaran, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya akan membuat lebih fleksibel. Jadi ini yang pemikiran itu murid tidak sama, karena tidak sama berarti berkaitan dengan tingkah laku juga. Jadi ya perubahan tingkah laku ya lebih menghargai perbedaan dari murid saya, menghargai perbedaan. Jadi karena lebih menghargai perbedaan, tentunya bukan yang seenaknya saja bagi siswa. Jadi arahnya kan ini tingkah laku dan pemikiran arahnya nanti menjadi seperti yang diharapkan profil pelajar Pancasila. Ya. Ketika ini mampu saya terapkan dan saya usahakan, dan kenapa saya yakin di sekolah saya yang berada di daerah Bugis yang menjunjung tinggi adat istiadat budaya, jadi ini sesuai memang dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di pemikiran dan tingkah laku ini dipadukan dengan adat istiadat yang ada 3S, Sipakatau, kemudian
Sipakalebi, kemudian Sipakainga. Nah, ketiga ini Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainga. Bagaimana 3S ini? Mungkin hal ini yang bisa menjelaskan di tampilan selanjutnya. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD yang akan saya terapkan ya. Dan memang ini sudah sering berjalan, menyambut murid ketika baru datang dengan proses salam salim. Ini terjadi sebelum pandemik. Jadi lebih menghargai murid, kita jemput sehingga baru datang murid itu sudah merasa senang. Kemudian berdiskusi dengan murid, jadi mendengarkan semua keluhan. Nah, tentunya bagaimana seorang guru bisa memilah-milah, tetap memperhatikan materi, ini pun terjadi. Jadi diskusi itu sangat penting, komunikasi sangat penting. Jadi 3S-nya tadi dapat, Sipakataunya memanusiakan manusia, menghargai rasa kemanusiaan. Kemudian Sipakalebi saling menghargai. Kemudian Sipakainga ketika berada di jalan yang berbelok-belok, diarahkan kembali ke jalan lurus, diingatkan. Kemudian bakat dan siswa itu saya yakin ada dan berbeda setiap siswa, maka melalui kegiatan yang seperti inilah bakat tersebut bisa diasah. Jadi sehingga benih-benih yang ada di sekolah saya itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, bukan karena paksaan dari saya, sehingga bisa menghasilkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mudah-mudahan apa yang saya targetkan bisa saya capai dan mendapat jalan yang bisa diperlancar. Selain itu, budaya 3S tadi, Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainga, banyak yang ada dalam budaya Bugis yang sebenarnya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti musyawarah. Jadi musyawarah itu kalau tudang sipulung. Nah, ini saya gambarkan yang seperti ini. Jadi ketika pembelajaran kita mulai menjemput siswa, begitupun kalau kita masuk, kemudian komunikasi ada dan siswa pun menjadi senang. Jadi saya rasa gambar ini bisa mewakili apa yang ingin saya perbuat ke depannya, meskipun terbilang masih sama. Kalau sebelumnya memang menjemput, ya sebelumnya memang menjemput tapi tanpa mengenali lebih dalam, itu ya sekedar rutinitas. Berkomunikasi sekedar tahu saja tanpa menggali lebih dalam, ya itu kurang greget kalau zamannya sekarang. Apa sih arti senyuman kalau siswa berada di atas paksaan kita, tapi ketika mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, saya rasa senyum yang tergambar di sini itu lebih semeringah. Mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan bisa berjalan dengan lancar. Tetap semangat, salam dan bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.